Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Lion Channel. Pada kesempatan kali ini kita akan meneruskan pembahasan masih tentang pelajaran bahasa Arab untuk kelas 8 MTS atau SMP kurikulum 2013. Masih di bab 6 pertemuan kedua. Oke, langsung saja. Baik, kita di sini akan belajar khusus tentang al-fi'lu al-madhi ya, at-tarkib, susunan kalimat, susunan kata. Kita belajar tentang fi'lul madhi. Oke. Di sini ada tulisan apa ini? Selain fi'il mudhari, ada juga yang disebut dengan fi'il madhi. Contoh, ini contohnya. Sebelum ke contoh, saya kasih tahu terlebih dahulu dan saya ingatkan kembali bahwa fi'il madhi itu adalah kata kerja yang menunjukkan waktu lampau, maka nanti artinya telah ya. Telah makan, telah tidur, telah bangun dan seterusnya. Kemudian ada fi'il mudhari. Fi'il mudhari itu adalah kata kerja yang menunjukkan waktu sekarang ya, atau waktu yang akan datang, maka nanti artinya akan berangkat misalkan, atau sedang makan, sedang tidur, akan tidur. Nah, itu fi'il mudhari. Kalau fi'il madhi telah ya. Oke. Untuk membedakan secara kata, secara yang tersurat ya, ciri yang tersurat, kita untuk membedakan mana fi'il madhi, mana fi'il mudhari, gimana? Nah, untuk fi'il madhi itu huruf akhirnya berharokat fathah. Ini mesti. Ini ketentuannya. Fathah mesti. Di sini contohnya kataba, darosa, sya'aro, qara'a, dhahaba, jalasa, roja'a dan seterusnya dan lain-lain sebagainya gitu ya. Ini fathah. Harokat akhirnya fathah. Kemudian secara arti ini menunjukkan arti kata kerja gitu. Kalau kataba kita lihat artinya. Kataba itu artinya menulis. Menulis itu kata kerja bukan? Ya, kata kerja. Oke. Sedangkan untuk fi'il mudhari itu ciri yang paling khusus untuk fi'il mudhari itu ya, harokat akhirnya ini berharokatkan dhammah. Yaktubu. Nah, ini kalau tadi kata ba, kalau ini yaktubu. Nah, selain itu juga diawali dengan huruf-huruf mudharaah. Huruf-huruf mudharaah itu ada ya, yang di sini yang digunakan adalah ya, yaktubu. Ya, selainnya sebetulnya ada lagi alif, kemudian ta, kemudian nun. Ada 4 ya. 4 huruf mudharaah ini masuk ke dalam fi'il mudhari. Ini mesti salah satunya. Nah, ini ya, yaktubu. Bisa juga a, aktubu. Bisa juga ta, taktubu. Bisa juga nun, naktubu. Nah, itu ciri yang khusus pada fi'il mudhari. Dan supaya lebih jelas lagi ya, sebetulnya sudah kita bahas tentang fi'il madhi dan fi'il mudhari ini khusus di bab fi'il madhi dan fi'il mudhari di video kami sebelumnya. Silakan bisa dicek gitu. Nah, ini untuk fi'il mudhari saya ulangi, yaktubu ya. Kemudian contoh yang lain yadrusu, yash'uru, yaqra'u, yadhabu, yajlisu, yarji'u dan lain sebagainya. Nah, ini juga sama ya. Sama, prinsipnya sama, tinggal dibaca saja. Syariba, yashrobu, amila, ya malu dan seterusnya. Ini fi'il madhi dan ini fi'il mudhari. Oke, selanjutnya bagian 2, bentuk fi'il madhi sesuai dengan pelakunya. Oke. Kalau kata kerja otomatis ada yang mengerjakannya. Nah, yang mengerjakannya itu disebut pelaku. Pelaku itu dalam bahasa Arab disebutnya fa'ilnya ya. Kalau dalam bahasa Indonesia disebutnya subjeknya begitu. Oke. Di sini ada contoh qara'a ya. Qara'a ini fi'il madhi, subjeknya atau pelakunya adalah orang ketiga. Dia orang ketiga, goib ya, tidak terlihat nampak. Goib. Kalau kita menggunakan domirnya itu huwa. Kata gantinya huwa. Huwa itu artinya dia. Qara'a, dia membaca. Begitu. Ini untuk laki-laki. Dia tapi laki-laki ya, artinya dia. Tapi laki-laki.
Qara'a itu artinya membaca. Tapi secara lengkap kita artikan karena di sini mengandung secara tidak langsung ini mengandung subjek pelaku ya. Nah, pelakunya ini adalah huwa atau dia, maka kita artikan qara'a, dia telah membaca. Ingat kata telahnya harus dicantumkan karena ini untuk menunjukkan membedakan fiil madhi dan fiil mudhari. Qara'a, dia telah membaca. Dianya laki-laki. Berbeda apabila dianya itu yang membacanya itu adalah perempuan, maka seperti ini. Ini contohnya Aisyah yang membaca. Qara'at ditambah dengan tak tanis. Tak ini untuk menunjukkan bahwa pelakunya adalah perempuan. Qara'at artinya dia perempuan telah membaca. Dia telah membaca, tapi untuk perempuan. Ini dengan tambah tak. Begitu. Kemudian kalau pelakunya saya bagaimana? Nah, kalau pelakunya saya telah membaca misalkan gitu ya. Maka kita katakan qara'tu. Nah, ini ada kata tu di sini. Tu ini adalah subjek atau fa'il ya. Kalau dalam bahasa Arabnya istilah Arabnya fa'il, pelakunya, subjeknya ya. Untuk menunjukkan ana. Tu ini ana. Qara'tu, saya telah membaca. Nah, katabtu, saya telah menulis. Sya'artu, saya merasakan, telah merasakan begitu. Nah, ini untuk ana. Kemudian untuk anta ya, subjeknya anta. Qara'ta. Nah, ini bedanya sedikit saja. Kalau tadi untuk perempuan ya, untuk perempuan orang ketiga tapi dia ini taknya mati yang sukun. Kalau untuk untuk subjeknya saya, maka ini tambah dengan huruf ta berharokatkan domah jadi tu. Kalau untuk anta di sini harokatnya fathah. Qara'ta, anta begitu. Qara'ta, kamu telah membaca begitu. Ini untuk laki-laki ya. Kamunya laki-laki. Kemudian ada kamu untuk perempuan. Nih, anti ya. Qara'ti. Nah, tinggal ingat saja anta. Ingat huruf akhirnya ta. Anti, ingat huruf akhirnya ti gitu. Tinggal kita masukkan ke dalam fiil madhi. Qara'ta, qara'ti. Anta, anti. Tinggal gitu saja. Anta, kamu laki-laki telah membaca. Qara'ti, kamu perempuan telah membaca. Kemudian yang terakhir di sini subjek jamak ya. Qara'na jama tapi ini sebagai mutakallim. Mutakallim itu orang yang berbicara. Nahnu ya. Nahnu ini jama dari kata anak. Kalau anak saya sendirian, kalau nahnu saya, kamu menjadi satu. Saya, kamu, dia menjadi satu. Menjadi kami. Qara'na, kami telah membaca. Nah, ini diganti dengan huruf na begitu. Paham ya? Oke, saya kira sudah sangat jelas. Untuk selanjutnya silakan, ini sama saja sebetulnya, konsepnya sama saja, tinggal dilihat saja perbedaan. Ini hanya beda kata saja. Gitu. Selanjutnya mulahadhah, catatan. Pertama, fi'il madhi untuk menunjukkan masa lampau. Ya iya tadi kan sudah saya sampaikan, untuk menunjukkan masa lampau. Telah artinya. Kata-kata yang menunjukkan waktu lampau seperti ini contohnya, sobahal yaum, sobahal amsi ya. Gitu. Kemudian fil usbu'il madhi, pada minggu lalu. Nah, ini kata madhi ini menunjukkan waktu lalu. Meskipun ini tidak menggunakan fi'il madhi ya, tidak menggunakan kata kerja, tapi ini mengatakan waktu yang lalu gitu. Seperti ini contohnya, fil usbu'il madhi, pada minggu yang lalu. Nah, gitu. Berarti ini sudah menunjukkan secara makna menunjukkan fi'il madhi gitu. Secara makna tapi ya, tapi secara kalimat ini enggak ada fi'ilnya gitu. Kemudian qabla thalathati ayyamin, sebelum 3 hari. Sebelum 3 hari berarti ke belakang gitu. Ya. Ini juga sudah menunjukkan waktu lampau. Mundu thalathati ayyam, sejak 3 hari. Ini juga sama berarti ke belakang, waktu ke belakang gitu. Nah, ini hanya tambahan saja sebetulnya bahwa kata yang menunjukkan lampau itu tidak mesti ditunjukkan dengan fi'il madhi. Kata seperti ini pun ini menunjukkan secara makna ya, secara makna ini menunjukkan waktu lampau. Oke, yang kedua fi'lul mudhari.
al-fi'lu al-mudhari untuk masa sekarang ya. Fi'il mudhari itu untuk masa sekarang. Masa yang akan datang juga bisa, atau kebiasaan, termasuk kebiasaan ya. Kemudian kata-kata yang menunjukkan waktu tersebut seperti al-an. Ini al-an artinya sekarang ya, jelas. Ini bukan fi'il, tapi ini maknanya menunjukkan waktu sekarang gitu. Al-yauma hari ini, godan besok. Kemudian fil usbu'il qadim di minggu depan, kulla yaum setiap hari. Nah, kata-kata ini meskipun ini bukan fi'il mudhari, tapi maknanya menunjukkan mudhari. Waktu yang sedang atau akan datang begitu. Ini hanya tambahan saja. Selanjutnya tadribat ala tarkib, latihan. Kamil hasabad dhamair ma'a taghyiri ma yulzim. Sempurnakanlah ya, kata ganti dengan perubahan-perubahan yang semestinya. Gitu. Bagaimana? Nah, di sini ada kalimat at-tabibu huwa dakhala ghurfatal kashf. At-tabibu seorang dokter, huwa dakhala ghurfatal kashfi masuk ya ke ruangan periksa, ruangan terbuka, wa fahaso dan memeriksa al-marido orang yang sakit, tsumma kataba al-wasfah. Kemudian menuliskan resep obat gitu. Nah, kita perhatikan sebelumnya di sini ada kata at-tabib. Tabib itu dokter, tapi dokternya laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Kalau dokternya perempuan at-tabibah, ada tak marbutohnya. Nah, maka di sini ada keterangan huwa. Huwa ini tadi apa artinya? Huwa itu artinya dia, tapi untuk laki-laki. At-tabibu dokter laki-laki, huwa dakhala dia, maksud dia itu adalah kembali lagi ke dokter ini at-tabib. Huwa dakhala. Nah, ini dakhala fiil madhi. Dakhala ketika subjeknya huwa, maka cukup dakhala saja. Dakhala dia telah masuk ghurfatal kasfi ke ruangan periksa, wa fahaso dan memeriksa al-marid orang yang sakit ya. Tsumma kataba. Nah, ini fiil madhi juga ini. Tapi subjeknya adalah tabib tadi huwa ya. Kataba. Kemudian tabib itu menulis al-wasfah, resep obat gitu. Nah, coba kita ganti domirnya dengan domir-domir yang ditentukan di sini. Ada hiya, ada ana, anta dan anti ya. Berarti yang harus dirubah nanti mana saja. Kita kasih contoh nomor 1. Di sini ada at-tabibah, dokter perempuan, atau hiya ya, kata gantinya hiya. Nah, maka hiya dakhalat. Nah, pakai ta ya. Di sini ta yang sukun, dakhalat. Kenapa? Karena ini subjeknya adalah at-tabibah, atau beba itu adalah perempuan gitu. Hiya dakhalat, dia telah masuk, kesininya sama ghurfatal kasfi. Wa fahasot. Nah, ini juga sama. Wa fahasot. Kemudian dia, dokter perempuan itu memeriksa al-marido orang yang sakit. Tsumma katabat. Nah, ini berubah. Katabat berubah ya, menjadi memakai ta. Katabat al-wasfah, sama saja kesannya. Saya kasih contoh satu lagi, yang anak dakhol tu. Nah, tadi kan udah ya, silahkan bisa dilihat lagi di atas. Ana dakhol tu. Ana saya, dakhol tu saya telah masuk ghurfatal kasfi, wa fahos tu. Nah, begitu. Wa fahos tu. Wa fahos tu. Begitu. Kemudian tsumma katab tu. Nah, di sini katab tu. Tinggal begitu saja. Ini tinggal lihat saja sih sebetulnya pada contoh-contoh tadi ya, bentuk fi'il madhi sesuai dengan pelakunya begitu. Oke, untuk nomor selanjutnya silakan bisa dikerjakan sendiri. Oke, selanjutnya di sini masih latihan ya. Tadrib bagian kedua. Perintahnya ikhtar as-sahiha mimma bainal qausaini. Pilihlah yang tepat, yang benar mimma bainal qausaini dari fiil-fiil yang ada di dalam kurung. Nah, ini yang ada dalam kurung ini. Ini yang ada dalam kurung adalah fiil madhi, ada fiil mudhari gitu ya. Nah, kita suruh memilih untuk melengkapi kalimat ini. Nah, kita kasih contoh nomor 1. Bil amsi. Kemarin itu berarti menunjukkan waktu lampau ya. Kalau lampau otomatis
yang digunakan adalah fiil madi yang menunjukkan waktu lampau. Nah, maka kita lihat dulu di sini mana yang fiil madi. Dhahaba fiil madi, iya betul. Yadhhabu, nah ini fiil mudhari, maka ini salah, berarti tidak mungkin kita gunakan. Kemudian zahabat, ini juga fiil madi, berarti ini ada kemungkinan digunakan. Kemudian mana yang lebih tepat untuk digunakan melengkapi kalimat ini? Nah, kita cek lagi subjeknya atau fa'ilnya atau pelakunya. Ini laki-laki atau perempuan, ya. Nah, coba kita lihat. Bil amsi, kemarin, titik-titik, al-maridu, orang yang sakit. Nah, al-maridu ini sebagai subjek atau pelakunya. Al-maridu ini untuk laki-laki, al-maridu, karena kalau untuk perempuan al-maridotu. Bil amsi, kemarin, al-maridu, orang yang sakit, ila ayadatit tabib, ke klinik dokter. Ini zahaba atau zahabat, artinya pergi. Bil amsi, kemarin, zahaba, pergi. Zahabat untuk perempuan karena ada tak tanisnya. Kalau di sini zahaba untuk laki-laki. Berarti yang tepat adalah zahaba. Bil amsi, kemarin, zahaba, pergi, al-maridu, orang yang sakit, ila ayadatit tabib, ke klinik dokter. Gitu. Gampang ya? Oke. Untuk nomor 2, 3 dan seterusnya silakan bisa dikerjakan sendiri. Selanjutnya masih tadrib latihan ketiga. Imla, isilah al-faragh yang kosong bil fi'lil mudhari'i dengan fi'il mudhari' al-munasibi yang cocok, yang tepat. Di sini ada kolom, ada fi'il madhi dan fi'il mudhari'. Nah, ini fi'il madhi sudah ditulis di sini, ada qara'a, amila, sya'ara, kataba, dhahaba, arada dan seterusnya. Nah, di sini untuk fi'il mudhari'nya di sini masih kosong. Artinya kita disuruh mengisi fi'il mudhari' dari fi'il madhi yang sudah dicantumkan di sini. Qara'a, fi'il madhinya yaqra'u, ya di sini yaqra'u. Oke. Ingat ya, sebelumnya kita udah bahas untuk fi'il madhi ini tandanya adalah dengan harokat akhirnya fathah. Kalau fi'il mudhari' harokat akhirnya dhammah. Nah, maka di sini amila ya malu, ya. Ini dhammah otomatis ini karena ini fi'il mudhari'. Selain itu, fi'il mudhari' juga diawali dengan huruf mudharaah yang 4-nya, ya, alif atau hamzah, nun atau ta gitu, 4 itu. Nah, di sini amila kita tambah ya di sini ya. Maka menjadi ya amila gitu. Kemudian harokat akhirnya kita domahkan karena untuk fi'il mudhari' harus domah, ya amilu. Nah, di sini kita sukunkan ya milu. Nah, karena di dalam bahasa Arab itu kalau kata ya milu fi'il mudhari'nya bukan ya milu tapi ya malu. Amila ya malu. Sya'ara yash'uru begitu dan seterusnya. Silakan bisa dikerjakan sendiri. Oke, sampai di sini saya kira dicukupkan terlebih dahulu ya untuk pembahasan kita, dan untuk pembahasan selanjutnya kita akan teruskan di video berikutnya. Bagi teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.